Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman sedikit mengulas apa yang menjadi materi di sekolah paralegal. Yang kedua yaitu tentang pengertian atau seputar narkotika. Tentunya kalau kita mendengar narkotika, ya secara singkatnya, itu berkaitan dengan obat-obatan atau tanaman yang dilarang secara undang-undang. Nanti kan itu ada jenis-jenisnya, terus banyaknya, takarannya, itu memang sudah pasti dilarang secara undang-undang. Terus apa kaitannya dengan kita sebagai paralegal? Tentunya kita harus tahu kalau ada persoalan atau sengketa atau kasus berkaitan dengan narkotika, kita juga harus melek dan tahu basic-basicnya. Kalau kita mengacu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, jadi kita harus bisa mengklasifikasikan orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini itu ada dua kriteria. Yang pertama sebagai pengguna, yang kedua sebagai pengedar. Nah, jadi yang ingin saya kerucutkan mengenai mekanisme persoalannya ini kan lebih ke arah pengguna. Itu pun juga pengguna terakhir yang tidak terlibat jaringan pengedar. Kalau pengedar tentunya itu diproses secara hukum, bisa dituntut sebesar-besarnya, bahkan bisa diancam hukuman mati. Pengedar ini memang tidak ada toleransinya lah untuk direhabilitas, untuk diberikan keringanan apapun. Karena ini memang sudah termasuk kriminal yang tidak bisa diampuni kalau untuk pengedar. Tapi kalau untuk pengguna, nah kita harus tahu cara penyelesaiannya. Jadi lembaga yang menangani dari tingkat penyelidikan, penyidikan, ataupun tuntutan, itu ada 3 lembaga. Yang pertama BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah tentunya itu ada di beberapa daerah juga. Terus dari kepolisian dan dari kejaksaan. Memang BNN ini ditugaskan untuk membantu negara menangani persoalan-persoalan atau kasus-kasus berkaitan dengan narkotika. Nanti kan itu termasuk penyadapan, terus juga pemeriksaan, terus juga nanti ada hal-hal yang lainnya itu bisa diselesaikan melalui lembaga Badan Narkotika Nasional. Nah, jadi rehabilitas itu, kita berbicara rehabilitas ini pasti ada syaratnya nanti ya. Bagi siapa nih yang pas untuk direhabilitas. Jadi kan ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, lalu istilahnya ditangkap atau diproses dalam tingkat pertama dari BNN ataupun dari kepolisian, ataupun nanti di tingkat kedua, itu kita harus pastikan bahwa kalau pengedar kita agak susah untuk bisa restoratif justice ya, atau yang bisa mengampuni dia lah. Tapi kalau kalau pengguna itu juga dibagi dua. Ada pengguna yang disyaratkan untuk bisa direhabilitas, ada juga yang tidak bisa. Yang bisa ini memang syarat untuk bisa direhabilitas seorang pengguna ini, syaratnya nih, yang pertama kalau memang setelah dites dia positif pengguna. Yang kedua adalah pengguna terakhir tidak terlibat jaringan pengedar. Yang ketiga, ditangkap atau tertangkap tangan kalau barang buktinya tidak melebihi jumlah pemakaian lebih dari 1 hari. Terus sebelumnya tidak pernah menjalankan atau menjalankan rehabilitas tidak lebih dari 2 kali. Terus juga nanti ada surat jaminan dari keluarga supaya orang ini direhab tidak kabur atau tidak bisa istilahnya tidak bisa ditemukan gitu. Maksudnya supaya orang ini aman, tidak kemana-mana. Nah, selain daripada ketentuan tadi, misalnya direhab sudah berkali-kali, dia tidak akan direhab tapi diproses secara hukum. Jadi itu ya, pengguna itu ada 2, ada yang pengguna sesuai dengan syarat tadi,
Yang kedua, pengguna tapi tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, jadi pengguna yang disyaratkan tadi itu, dia nanti kan diselesaikan melalui mekanisme proses hukum. Pastinya outputnya adalah nanti direhabilitas secara medis maupun secara sosial. Kalau secara medis kan nanti ada pengobatannya dari layanan kesehatan atau lembaga layanan kesehatan supaya dia bisa pulih kembali. Di sisi lain juga ada namanya rehabilitas sosial. Kalau saya sih pernah diberitahu oleh BNN, rehabilitas sosial ini nanti dia diikutkan untuk latihan kerja, untuk keterampilan, untuk latihan-latihan yang lainnya. Nah, saya kira itu ya. Jadi kalau yang tidak masuk kategori, ini pengguna maksudnya, tidak masuk kategori rehabilitas medis, berarti ya mekanismenya secara hukum, tahanan. Seperti itu ya. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau memang dari penyampaian saya ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.